Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro ya yang minta saran, minta penulis bahas soal aditif bensin. Aditif bensin yang dimaksud adalah aditif bensin untuk pembersihan. Dia nyebut merek Redline, merek Lucas. Jadi aditifnya itu adalah aditif untuk membersihkan bensin. Aditif bermerek sendiri sebenarnya ada beberapa jenis ya. Jadi yang satu adalah untuk pembersihan. Pembersihan ini dibagi dua. Pembersihan ruang bakar atau pembersihan injektor. Jadi walau sama-sama cleaner, merek pembuat aditif itu ngasih biasanya lebih dari satu jenis. Jadi ada pembersih overall, pembersih keseluruhan, pembersih pembersih yang hanya injektor tok gitu ya. Ya tentu ada juga karbu tok. Juga ada pembersih misalnya itu loh, saluran catalytic converter. Jadi ada yang catalytic converter, ada yang saluran injektor tok, saluran bahan bakar dan injektor, ada yang sama ruang bakarnya sekalian. Selain itu juga ada aditif bensin yang fungsinya adalah stabilizer. Stabilizer ini adalah fungsinya untuk mencegah bahan bakar jadi tidak basi. Karena bahan bakar itu cenderung nggak stabil, dalam artian ada yang menguap, ada juga yang misah ya. Nah, stabilizer ini mencegah hal itu. Terus juga ada aditif juga yang membersihkan air ya dari dalam tangki. Ada yang bikin airnya itu misah, 100% misah. Ada yang bikin airnya jadi larut ke bahan bakar. Ada kontroversi masing-masing. Jadi namanya aditif bensin itu sebenarnya variatif sekali ya. Enggak cuma untuk menambah tenaga saja, tapi juga dari pembersihan untuk bikin bensinnya awet, untuk bikin tangkinya awet, kayak gitu ya. Nah, semua itu ya sebenarnya sudah secara implisit direkomendasikan oleh pabrikan ya. Jadi dari produsen otomotifnya sendiri sudah membolehkan ya, karena memang ya kalau musim dingin kendaraan mau disimpan lama ya, nggak bisa pakai bensin apa adanya, harus pakai stabilizer. Kalau ruang bakar kotor ya harus dibersihkan ya. Karena itu maka dari pabrikan pun juga produksi aditif bensin yang fungsinya untuk pembersihan. Dari pabrik motor ada, dari pabrik mobil ada. Penulis sendiri ya tergantung kebutuhan ya. Kalau memang bensinnya yang tersedia itu buruk ya nggak ada alternatif lain ya, terpaksa atau ya. Kalau di tempat kita Pertalite itu kelemahan utamanya adalah kerak ya, kerak di ruang bakar. Dan kerak di ruang bakar ini efeknya ya besar. Kita masih belum menginjak Pertamax Green 92 ya.
Ini masih ada Pertamax, masih ada Pertalite, kita masih bisa bersyukur karena ya kita tidak apa jenenge, tidak dihancurkan oleh bahan bakar yang menurut penulis beresiko sekali. Jadi Pertalite, Pertamax itu kelemahannya adalah bikin bikin ruang bakar jadi kotor. Kalau ruang bakar jadi kotor, maka kebutuhan oktan akan meningkat. Bensin sendiri ya sifatnya macam-macam ya, nggak cuma sekedar oktan. Kalau orang itu kalau bensin, penambah oktan gitu ya, padahal ya untuk meningkatkan tenaga pun nggak cuma oktan yang diperlukan. Faktor lain yang diperlukan juga adalah kandungan energi ya, tapi ya entah apakah ada aditif yang fungsinya untuk nambah energi ya. Aditif pembersih ruang bakar itu merupakan salah satu aditif yang sering diremehkan orang ya. Jadi orang itu pinginnya kalau pakai aditif itu adalah menambah power ya. Jadi pikirannya kalau aditif bensin itu adalah menambah tenaga. Nah, yang namanya cleaning itu jadi sesuatu yang agak asing gitu ya. Kalau menurut penulis ya, yang namanya aditif pembersih gitu mahal. Jadi memang beneran fungsi, tapi ya itu seringnya adalah karena ini fungsinya adalah pembersih, maka performa akan berkurang. Jadi karena fokus utamanya adalah membersihkan, maka performa nggak akan keluar, karena ini fungsinya membersihkan ya. Terus kemudian juga masalahnya adalah karena bahan bakar yang kita pakai, yang ada, yang tersedia, Pertalite dan Pertamax, itu pembersihannya sangat kurang, sehingga ya kerak ruang bakarnya banyak. Nah, mungkin memang aditif-aditif itu bisa membersihkan. Yang jadi masalah adalah seberapa sering kita jadi harus menggunakan aditif tersebut. Karena kalau kita pergunakan tiap hari, efeknya adalah tenaganya jadi malah berkurang, karena aditif-aditif itu tidak menambah tenaga, tapi menambah kemampuan pembersih pada bahan bakar. Gak metu tenaganya. Terus juga kalau kita pakainya sering ya, kalau ya ada jaminan aman dari pabriknya, kan mahal. Karena ya itu bro, itu nyebutnya yang bermerek sih ya, mahal kan. Kalau sih murah. Jadi menggunakan aditif seperti itu dilema dari sisi harga, dari sisi performa. Karena ya performanya bakal turun ya, terus biaya juga jadi lebih mahal dibanding dengan menggunakan yang seperti itu. Lebih mending menggunakan bensin alternatif selain Pertamina. Toh bedanya juga sedikit kan, selisih harga per liternya Rp500 kan, itu sudah sudah murah kan ya, dibanding misalnya kita beli ini aditif yang bisa untuk 1 liter harganya 30.000. Biasanya bukan 30.000, 30.000 satu full tank ya. Tapi tetap kan ya, kalau misalnya kita pakai 30.000 itu untuk 10,
wis 300 rupiah 3.000 rupiah per liter. Jadi mahal ya, mahal dibanding dengan kalau misalnya kita pakai bensin alternatif. Jadi bukannya apa ya, gak ono efeknya, bukannya merusak atau apa gitu ya, tapi alasan utama adalah harga ya, mahal. Jadi makanya orang ya pakai cara alternatif. Cara alternatif ya misalnya pakai metode HHO, pakai metode ozon, pakai metode HCS. Itu yang bisa lebih ekonomis. Kalau pakai model margarin bisa pakai minyak samin Caponta, itu kan yang sekarang. Tentu ya lebih amannya dicampur bensin terpisah dulu, dilarutkan. Jadi nanti kalau pakai wis langsung nyampur ke bensinnya kalau ingin bisa. Dosisnya juga 1 ml per liter. Jadi 200 gram satu tempat bisa untuk 200 liter. Kalau dihitung-hitung ya satu wadah gitu anggap aja 15.000 lah. 15.000 bagi 200 bagi 100 dulu. 15.000 150 75 rupiah ya per liternya. 75 rupiah. Ya murah lah ya, tapi ya nggak semua orang berani pakai itu ya. Ya intinya sih problemnya cuma masalah harga. Kalau misalnya bisa biayanya cuma ya 200-300 rupiah gitu ya, ya no problem aja ya, tergantung dari ya orangnya mau terima apa enggak ya. Tentu kalau untuk performa beda lagi ya, karena ini adalah aditif untuk pembersihan. Untuk aditif performa beda lagi. Mungkin ada aditif performa yang bisa menambah tenaga membersihkan ruang bakar, tapi hati-hati karena ada aditif yang membersihkan ruang bakarnya caranya adalah dengan melapisi piston dan silinder dengan cairan lain. Nah itu penulis nggak tahu kalau terus-menerus gimana, mungkin bisa aja bikin ring pistonnya lengket dan seterusnya. Jadi ya kalau memang punya uang dan merasa nggak butuh tenaga, ya silakan lah pakai aditif bensin seperti itu. Yang murah ya contohnya kayak Honda engine cleaner made in Jepang, itu 30.000 untuk berapa, satu full tanknya mobil. Jadi 30.000 untuk 50 liter. Jadi per liternya bagi lumayan ya, kurang dari 1.000 ya per liter. Anggap aja 500 rupiah lah, itu ya bisa dipertimbangkan. Tapi itu bukan nambah tenaga ya, bisa jadi malah kecewa. Wah pakai ini ya ruang bakar bersih tapi tenaganya gak enak kan ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.